Kan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah hikmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Kasih-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, terima firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, terima firman-Mu. Amin, puji Tuhan. Ya, baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dan Engkau telah membentangkan seluruh kebenaran-Mu untuk kami masuk di dalamnya, dan kami hidup di dalamnya, dan kami terus memberitakannya kepada seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa atas kemurahan hati-Mu, memberikan kami Tuhan kesempatan lagi di pagi hari ini untuk bersama-sama bersyukur, memuji, meninggikan nama-Mu, dan terlebih lagi Tuhan kami menyambut kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita akan terus memperjelas dan sama-sama kita terus merenungkan Bapak Ibu Saudaraku, agar hal ini kesempatan kita untuk bersama-sama terus menelusuri seperti apa kehendak Tuhan yang semestinya kita harus jalani dan kita tetap kuat di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur ada firman yang terus dibukakan oleh melalui hambanya, pelayanan melalui hambanya, Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain, untuk membukakan sejelas-jelasnya, ya, seterang-terangnya, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kita harus melangkah ke depan. Amin. Bagaimana kita berpegang teguh kepada apa yang telah Tuhan tetapkan menjadi
sebuah sistem cara hidup yang Tuhan tetapkan untuk kita berjalan di dalamnya. Dan bagaimana kita melayani Tuhan, apa yang mendorong, memotivasi hati kita melayani Tuhan kita terus diperlengkapi Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman kasih karunia-Nya. Terlebih di Galatia pasal 3 ini, Bapak Ibu Saudara, kita masih terus membahas tentang fondasi dasar yang kuat dari motivasi kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Dan kita diperhadap-hadapkan Bapak Ibu Saudara kepada kebenaran yang menjelaskan tentang konsekuensi daripada sebuah pilihan untuk menjalani kehidupan, yaitu yang pertama di sini sudah berulang-ulang dijelaskan di Galatia pasal 3 ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini hidup yang benar di hadapan Allah adalah kita mengikatkan diri kita, atau kita melekatkan diri kita, ya, hidup kita kepada pengharapan di dalam sebuah penyataan Allah, yaitu kasih karunia-Nya yang didasarkan pada sistem iman atau kepercayaan, ya, dan bukan lagi dikendalikan oleh sebuah sistem yang disebut dengan, ya, hukum Taurat, ya, sistem perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesudah, ya, kita diselamatkan, kita terus punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Amin. Kita terus punya kerinduan untuk melayani Tuhan dan mengasihi orang lain dengan membentangkan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan secara penuh, dan bagaimana kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi orang-orang yang sebagaimana kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, dan kita harus bertanggung jawab di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, dalam hal bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari, kita diperhadapkan terus kepada dua pilihan itu, yaitu apakah kita memberikan diri kita dikendalikan, dikontrol oleh suatu sistem kehidupan yang lama, ya, di mana hal itu melekat di dalam, ya, diri kita yang lama, pikiran yang lama, manusia lama, oleh karena kita masih hidup dalam daging, ya, artinya kita masih ada kesempatan diberikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, ataukah kita, Bapak Ibu Saudara, memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Allah telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sistem cara hidup yang dibangun, yang didirikan, yang ditumbuhkan dan yang dikembangkan di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itu menyertai kita, dan Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita, oleh karena Allah melihat bahwa di dalam hati kita, ya, ada iman, ada kepercayaan, ada upaya kita untuk bersandar kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, sebagai pekerjaan yang sempurna yang telah Allah lakukan sebagai bukti kasih-Nya kepada kita manusia, terlebih kepada kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa dengan kita diperhadapkan kepada kebenaran, di mana Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 3 ini, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, supaya kita bisa mengerti bahwa kita tidak boleh lengah, ya, tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, Bapak Ibu Saudara, sedetik pun, ya, karena kuasa daging itu sangat licik, ya, dia terus mengintai, ya, dia terus mengikuti dan ingin mengambil kesempatan kembali. Kuasa daging itu, kuasa kedagingan itu ingin mengembalikan, ingin mengontrol kembali kehidupan kita supaya kembali ke sistem kehidupan yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita beberapa hari ke depan akan lebih memperjelas lagi, saudara-saudaraku, bahwa di dalam diri kita ini, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sementara kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada peperangan. Ya, peperangan bukan peperangan jasmani. Ya, karena dikatakan perjuangan kita bukanlah untuk melawan darah dan daging, tetapi mengalahkan kuasa roh-roh di udara, ya, roh-roh jahat yang saat ini sedang bekerja di dalam diri orang-orang durhaka, dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita harus tahu arah daripada perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah yaitu memperhadapkan diri kita, memperhadapkan pikiran kita untuk memberikan diri kita, pikiran kita untuk diperbaharui, ya, oleh Roh Kudus dengan pengetahuan yang benar, ya, tentang Yesus Kristus, agar kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Amin. Supaya kita bisa hidup di dalam kasih yang sempurna itu, bertumbuh di dalam ketaatan dan kesetiaan yang sebenarnya, seperti Tuhan Yesus Tuhan kita adalah setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkali-kali, ya, Rasul Paulus mengatakan, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu hidup di bawah kasih karunia Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita orang percayalah, orang-orang yang telah diselamatkan inilah, anak-anak Tuhanlah, orang-orang kudusnya Tuhanlah yang bisa memilih, ya, yang mendapatkan suatu kesempatan untuk memilih dengan tepat bagaimana kita, ya, mempercayai dan mempercayakan. Jadi bukan hanya mempercayai Bapak Ibu Saudara Yesus sebagai juru selamat, ya, tetapi mempercayakan juga, ya, menyandarkan semua pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita kepada Tuhan Yesus, menjadi pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang didasarkan pada iman yang setia atau iman yang sempurna, ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, konsekuensi daripada penyerahan diri kita kepada Tuhan itu bukanlah didasarkan pada pikiran kita sendiri yang cenderung mengikuti keinginan daging, tetapi pilihan-pilihan kita, ya, keputusan-keputusan kita disandarkan kepada hati nurani yang murni, yang disucikan, yang telah disucikan oleh darah Yesus, sehingga tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan kehendaki, apa yang kita lakukan mencapai sasaran sesuai dengan bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya,
maka sekarang sekali lagi kebebasan untuk memilih itu ya dengan terang benderang ada di hadapan setiap orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang belum diselamatkan, ya, orang yang belum mengenal kasih Kristus yang sempurna, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan, sebab orang-orang duniawi ya tidak menerima apa-apa yang berasal dari Roh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin bagi orang yang tidak percaya bisa menerima kekudusan Yesus Kristus, dalam arti kecuali mereka, Bapak Ibu Saudara, mau mempercayai kabar baik, ya, mempercayai Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, barulah itu permulaan daripada perubahan hidup setiap orang di hadapan Allah dan dijadikan sebagai manusia baru, ya, yang siap merespon setiap panggilan kehendak Tuhan baginya. Tetapi orang yang di luar Kristus, orang yang tidak percaya, orang yang bukan bagian dari anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan di dalam kitab Efesus pasal 2, ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi mereka itu meskipun hidup secara jasmani dan juga masih ada rohnya, pikirannya, jiwanya, dan perbuatan-perbuatannya, mereka semua semata-mata dipimpin oleh kuasa daging, dipimpin oleh pikiran yang dikatakan pikiran-pikiran yang terkutuk, karena mereka sesungguhnya ada di bawah hukum Taurat, ya, dalam arti bahwa mereka diperhadapkan kepada suatu kenyataan, ya, kepada suatu kehidupan yang real, bahwa mereka semua adalah orang-orang yang pantas untuk dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Amin. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah menguduskan kita dengan darahnya, Dia sudah menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, maka sekarang posisi kita adalah posisi sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita dipersatukan. Sekali lagi, karena kita dipersatukan dengan Kristus, maka Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Amin. Jadi apa yang menjadi pengalaman Yesus Kristus di dalam kematiannya di atas kayu salib, penguburannya, dan juga kebangkitannya pada hari yang ketiga, itu menjadi bagian kita bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi sama sekali tidak ada usaha kita di dalamnya. Kita hanya menerimanya dengan cuma-cuma, ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Amin. Kristus telah memberikan dirinya, rela, ya, Bapak Ibu Saudara, memberikan dirinya menjadi orang yang disebut tadi, seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Yesus pantas untuk dikutuk? Bapak Ibu Saudara, pantas atau tidak Yesus Kristus menerima kutukan itu? Tidak pantas, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Karena Yesus tidak pernah melakukan dosa. Yesus hidup di dalam kesucian, mulai dari kelahirannya, ya, sampai dia dewasa, dan sampai
dia melakukan seluruh perintah-perintah Allah, menggenapi seluruh tuntutan dari hukum Taurat, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang semestinya yang diterima oleh Allah Bapa, sebab Allah Bapa mengatakan kepadanya lah aku berkenan. Kepada Yesuslah Allah Bapa berkenan, bukan kepada manusia. Allah berkenan di dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sempurna. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena darah Kristus, oleh karena penebusan oleh darah Kristus, sekarang kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Kristus rela menanggung kutuk itu bukan karena dia pantas menerimanya. Kitalah yang pantas menerima kutuk dosa, hukuman, Bapak Ibu Saudaraku, karena kitalah orang yang berada di dalam posisi orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kitalah manusia yang berbohong. Kita manusialah yang membunuh. Kita manusialah yang melakukan kejahatan. Kitalah yang memberontak kepada Tuhan, bukan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan Pontius Pilatus telah mengatakan bahwa tidak ada kesalahan didapati di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi orang-orang Yahudi, Farisi dan ahli Taurat berteriak mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus rela dijadikan kutuk oleh karena kitalah yang sebenarnya harusnya menerima hukuman itu, tetapi Yesus dengan rela hati menanggungnya supaya kita dibenarkan, dibebaskan, dimerdekakan melalui iman. Kita menerima kelimpahan dari kasih karunia Allah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali dan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di sini di dalam kitab Galatia ini, Paulus terus memperingatkan kepada jemaat Galatia ini yang sudah terlanjur. Jemaat Galatia yang sudah terlanjur memilih, menyerahkan pilihan-pilihan dan hidupnya kembali kepada pilihan hidup yang lama. Kembali ke hidup yang lama, mereka kembali kepada sistem tuntutan hukum Taurat, yaitu bersandar kepada perbuatan-perbuatannya sendiri. Dan itu sangat merugikan mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak sedikit orang yang mengaku percaya kepada Yesus seperti mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh jemaat Galatia ini. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, "Hai kamu jemaat Galatia, orang-orang yang bodoh, mengapa kamu mau kembali lagi jatuh kepada sistem kehidupan yang dikendalikan oleh hukum Taurat, tetapi kamu bukannya memilih untuk tetap hidup di jalur kasih karunia Allah?" Dan Paulus katakan, kenapa kamu mau kembali kepada cara hidup perhambaan, hidup belenggu, dosa? Itu yang Paulus katakan di Galatia pasal 5, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita jangan lagi memperhambakan diri kita, menyerahkan diri kita kembali kepada sistem perhambaan, yaitu hukum Taurat, yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi mari kita memberikan diri kita untuk masuk ke dalam suatu kerangka berpikir, cara hidup yang baru, yaitu hidup yang dipimpin oleh pikiran Kristus. Amin. Mengenakan pikiran Kristus, mengenakan perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu adalah cara bagaimana
kehidupan yang baru, menempuh jalannya untuk hidup benar di hadapan Allah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi berikan diri kita, mari kita berikan diri kita untuk terus dikontrol, dikendalikan oleh sistem tuntutan di mana kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kebenarannya, dan kita melatih terus agar bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kebenaran firman kasih karunia-Nya yang menjadi kekuatan kita dan membuat kita terus berhasil di dalam menempuh perjuangan hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin, ya. Jadi kita masuk kepada suatu keputusan-keputusan, ya, pilihan-pilihan di mana kita meninggalkan keinginan daging, meninggalkan keegoisan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, menanggalkan cara hidup yang lama yang menemui kebinasaan karena nafsunya yang menyesatkan. Tetapi sekarang kita membawa diri kita, ya, membawa diri kita, membawa pikiran kita kepada sistem pelayanan di dalam kekudusan Yesus yang mana kita telah diciptakan di dalam kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran Allah oleh karena iman, bukan kebenaran Allah oleh karena perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus terus menekankan, menggambarkan terus, ya, mendeskripsikan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa hidup kita saat ini, Paulus katakan di Roma 8, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena Roh, ya, yang memerdekakan kita, ya, Roh yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat, Roh itu telah memerdekakan kita untuk kita bisa bebas mengekspresikan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus yang telah dijadikan kutuk karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah melalui iman. Amin. Kita mengabdi, kita adalah hamba-hamba kebenaran, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita berbuah bagi kemuliaan Allah di dalam kekudusan Kristus Yesus yang sudah sampai kepada kita, yang sudah kita terima, di mana adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kekudusan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku, Paulus katakan, sebagaimana aku ada saat ini, bukan karena kekuatanku sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita selalu didapati, sekali lagi didapati oleh Allah berada di dalam posisi di mana kita siap selalu percaya kepada firman-Nya, siap selalu menyandarkan harapan kita kepada janji-janji Tuhan dan bukan janji-janji dunia ini. Karena janji-janji dunia ini itu membawa kekecewaan, ya Bapak Ibu Saudara, menjatuhkan, ya, mendorong agar kita terperosok kembali, ya, kepada dosa, dan supaya orang-orang percaya menjauh dari kehendak Allah, supaya orang-orang percaya bergabung kembali kepada dunia yang tidak peduli dengan kehendak Allah. Itulah keinginan iblis, itulah keinginan roh-roh di udara, ya, yang memerintah dan menggerakkan pikiran orang-orang yang durhaka, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan mau supaya kita memisahkan diri. Amin.
Tuhan mau supaya kita konsisten untuk terus hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya ini. Karena Tuhan mau hidup kita dipenuhi dengan berkat-berkat-Nya. Dan Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentu saja kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, orang-orang yang hidup mendasarkan harapannya ya kepada kasih karunia Allah, mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat kasih karunia-Nya untuk orang lain. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hanya orang yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan itulah yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengekspresikan, memberitakan, menyiarkan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kabar baik yang dari Tuhan, kabar keselamatan untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Orang-orang yang lemah di dalam kehidupannya karena tidak bersandar pada kasih karunia Allah tidak mungkin bisa memberikan kontribusi ya kepada pertumbuhan tubuh Kristus itu sendiri. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa tantangan, persoalan di dalam kehidupan ini tidaklah mudah untuk dilewati. Amin. Tidaklah mudah untuk dihadapi Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang kudusnya Tuhan, banyak orang-orang beriman. Bapak Ibu Saudara akhirnya memilih untuk terperosok ke dalam keinginan daging, dan itu sangat membawa batu sandungan bagi banyak orang. Ya, nama Tuhan Yesus dihujat oleh orang-orang yang menunggu agar bisa ada alasan ya mencela Kristus, mencela kebenaran firman Tuhan, karena adanya orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang memilih ya, yang salah memilih ya, akhirnya karena mereka memilih untuk taat kepada keinginan daging, bukan memilih untuk taat kepada kehendak Roh Kudus ya, yang berkuasa untuk mengubahkan setiap pribadi ya yang mau bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, tentu tidak akan dipermalukan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak akan dipermalukan karena Kristus Yesus adalah pembela kita. Amin. Yesus Kristus adalah pembela bagi kehidupan kita, kehidupan yang baru. Karena Tuhan Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Amin. Kita bergerak bersama-sama dengan Yesus Kristus ya menghadapi segala persoalan kehidupan dan di dalam kemenangannya. Amin Bapak Ibu Saudara, di dalam kemenangan Kristus atas kuasa dosa, atas kuasa maut, kita pun bersama-sama mengalami kemenangan dan bahkan Yesus mengatakan kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah Bapak Ibu Saudaraku konsep kehidupan di dalam kasih karunia Allah yang sempurna diperhadapkan kepada kita setiap hari, ya, setiap saat kita dapat memilih. Yang sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan ya boleh memilih, karena ini adalah sebuah kemutlakan, absolut, pilihan yang absolut untuk kita selalu memilih untuk mengikuti kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan, dan tidak ada pilihan lain sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kita masih hidup di dunia yang sudah rusak, kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang sudah rusak, yang tidak mengenal kehendak Allah, maka orang-orang percaya
terus diperhadapkan kepada pilihan-pilihan apakah dia terus mengikuti pimpinan Roh Kudus ataukah dia memilih untuk mengikuti kehendak daging. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memilih untuk menjadi orang-orang yang memakai hikmat surgawi, di mana Tuhan Yesus telah menyediakannya bagi kita supaya kita diperbaharui terus sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, karena keserupaan kita dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, adalah keserupaan kita di dalam kekudusannya, kemenangannya atas dosa dan kuasa maut. Amin. Itu adalah hal yang mencirikan, hal yang menandakan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit bekerja melalui kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Rasul Paulus terus menyatakan berkali-kali dan berulang-ulang bahwa jangan beri dirimu dipimpin oleh daging, tapi berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesetiaan Kristus Tuhan kita yang sempurna itulah akan menjelma di dalam kehidupan kita. Amin. Apabila kita selalu percaya kepada firman kasih karunia-Nya dan tidak kompromi kepada dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan kompromi kepada dosa. Jangan kompromi kepada keinginan-keinginan daging. Karena itu sudah pasti mematikan. Tidak ada orang yang sanggup menghindar, tidak ada orang yang sanggup bisa keluar dari keinginan daging dengan mengandalkan pikirannya sendiri. Karena itu sudah ada dalam posisi mati dan terkutuk karena dosa. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Hanya orang-orang yang sombong, yang arogan, Bapak Ibu Saudaraku, yang merasa bahwa dia menang oleh karena keinginan dagingnya. Dan itu bisa kita temukan nyata di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lingkungan orang-orang yang tidak bersandar kepada kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman terus memperingatkan kita. Firman Tuhan terus memperingatkan kita jangan meniru Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dia hebat karena dia berhasil untuk memakai pikirannya sendiri untuk mencapai keinginan-keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita menjadi iri hati, jangan kita menjadi cemburu kepada orang-orang yang berhasil melakukan dosa. Jangan kita iri hati dan cemburu, Bapak Ibu Saudara, kepada orang-orang yang berhasil mencapai keinginan-keinginan dagingnya. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Paulus sudah mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Bahkan dikatakan di kitab Perjanjian Lama, terkutuklah, celakalah manusia yang mengandalkan, yang bergantung kepada pikirannya, dirinya sendiri, dan mengabaikan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sukacita di dalam Kristus ini, sukacita yang sempurna ini, oleh karena kita menerima bagian yang tidak dapat kita lakukan. Amin. Kita menerima bagian yang tidak mampu kita lakukan, yang terbaik dari Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Kasih karunia-Nya menyelamatkan hidup kita, dan kasih karunia Tuhan memastikan kita ini semua adalah pewaris surga. Amin. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang terus dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahteranya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya firman kebenaran yang pagi hari ini menguatkan kita semuanya,
mempersiapkan kita untuk siap melaksanakan tanggung jawab kita. 1 hari penuh kita akan berkegiatan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Karena kita tahu dari Tuhanlah kita akan menerima sebagai upah, dan Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Amin. Hamba-hamba yang taat sepenuhnya melayani Tuhan kita. Hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan kita, tidak ada yang lain, dan kita hanya bersandar sepenuhnya kepada kehendak-Nya semata. Bapak Ibu Saudaraku, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita di pagi hari ini dan yang akan terus memberkati hidup kita. Mari kita puji, mari kita muliakan Dia, kita layani Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Jangan pernah lelah, ya, jangan pernah mundur, dan jangan pernah surut semangat kita untuk melayani panggilan kita sebagai hamba-hamba kebenaran untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh sebab besar berkat-Mu, besar kasih-Mu kepada kami, semua khususnya orang-orang percaya-Mu. Kami terus dipanggil untuk memperhadapkan diri kami kepadamu dan membawa telinga kami untuk mendengar dan menyimak dengan baik semua rincian, semua secara detail. Engkau membimbing kami terus melihat segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada kami, dan kami mendengarkan perkataan Tuhan yang membawa kami terus di dalam kekudusan-Mu yang sempurna. Itulah kami berdiri dan kami bersandar kepada kebaikan-Mu, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan bisa disalurkan, ya, bisa melalui hidup kami. Engkau bekerja memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, karena semuanya itu boleh terjadi bukan karena kuat kuasa atau apapun dari dalam diri kami sendiri, tapi semuanya kami tahu, semuanya sempurna secara total adalah karena kebaikan Tuhan, belas kasihan-Mu atas hidup kami. Tuhan Bapa di surga, terus jadikan kami Tuhan orang-orang yang mempunyai keberanian iman, bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada semua orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Biarlah terang Kristus menyinari mereka. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga menjadi sumber berkat dan sukacita bagi kami orang-orang percaya-Mu. Di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, anugerah-Mu, kasih-Mu senantiasa memberkati kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi besok pagi. Saya serahkan kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati. Shalom, salam kudus buat kita semua. Amin.